Assalamualaikum sahabat muslimah, selamat datang kembali di Hazana. Pada episode kali ini, Hazana ingin membahas mengenai keburukan bagi orang-orang yang zolim. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, sahabat muslimah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering mendengar kata zolim, bukan? Perbuatan jahat seseorang terhadap orang lain atau saat seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, pasti kita akan menyebut itu perbuatan zolim. Namun, apakah sahabat muslimah tahu apa arti dari kata zolim itu sendiri? Secara bahasa, zolim dalam lisanul Arab berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan secara istilah, zolim artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ketahuilah bahwa zolim itu adalah bersikap kurang. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun. Maksudnya, tidak kurang buahnya sedikit pun, bersikap kurang itu bisa jadi berubah melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi seseorang atau melalaikan apa yang diwajibkan baginya. Oleh karena itu, zolim berporos pada dua hal ini, baik berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Dalam Islam, perbuatan zolim sangat dilarang, bahkan sudah banyak dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis, baik kepada Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Hukuman bagi orang-orang yang zolim pun sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang yang zolim akan menerima azab yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 18. Ingatlah laknat Allah atas orang-orang yang zolim. Selain menerima azab yang pedih, para pelaku zolim juga akan mendapatkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Seperti 1. Mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 52, yaitu, hari yang tidak berguna bagi orang-orang zolim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Apalah artinya kita seorang hamba yang bodoh dan lemah tanpa pertolongan Allah. Ditambah jika kita berbuat zolim, Allah akan melaknat kita, yaitu menjauhkan kita dari rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. 2. Jauh dari hidayah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 51, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Semua kebaikan di dunia yang kita lakukan adalah salah satu bentuk hidayah dari Allah kepada hambanya. Karena pada kenyataannya, kita tak akan bisa berbuat apa-apa jika Allah tak memberikan arahan dan bimbingan pada jiwa yang lemah ini. Maka, jika begitu, makin bersedihlah orang-orang yang zolim, karena hidayah Allah tidak akan sampai pada mereka. 3. Kegelapan di hari kiamat. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2447, Muslim nomor 2578 bersabda, kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Membayangkan hari kiamat saja sudah mengerikan ya sahabat muslimah. Bagaimana jika mendapatkan kegelapan pada waktu itu ya? Sungguh pasti akan menyesal orang yang telah berbuat zolim di dunia. 4. Menjadi orang yang bangkrut. Seperti yang pernah dikatakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2449. Siapa yang pernah berbuat aniaya atau zolim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalan atau maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya sebanyak kezolimannya.
Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizoliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. 5. Dijauhkan dari al-falah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 21, sesungguhnya orang-orang yang zolim tidak akan mendapatkan al-falah. Makna al-falah adalah mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Betapa ruginya orang-orang yang berbuat zalim ya sahabat muslimah. 6. Kezoliman menjadi sebab bencana petaka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 45, berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zolim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. 7. Doa orang yang dizolimi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1496, Muslim nomor 19. Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Sebagaimana tertulis dalam hadis tersebut, doa orang yang terzolimi akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk jika orang yang terzolimi mendoakan keburukan bagi orang yang menzoliminya, maka rugilah ia. Nah, itulah beberapa hal-hal keburukan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang zolim. Semoga hal-hal tersebut dapat menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat adil dan tidak berbuat zolim kepada siapapun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Sekian episode Khazanah kali ini. Nantikan episode selanjutnya di YouTube channel Muslimah Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.